Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah di Bumiku Mengaji, dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hadis ini atau kitab ini, sebagaimana kita tahu, beliau rahimahullah mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok di dalam agama ini, seperti yang insyaallah akan kita pelajari pada malam hari ini, yang berkaitan dengan tidak ada mudarat dan tidak ada memudarati di dalam agama Islam. Dan sebelum kita jelaskan tentang hadis ini, sebagaimana biasanya kita ingin mendengar lafaz hadis ini dan meminta salah seorang dari ikhwah untuk membacanya. Nah, Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani wa salatsun an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Haditsun hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Warawahu Malikun fi Muwatta an Amri bin Yahya an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'id lahu turukun yuqawi ba'daha ba'dan. nah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-hadithu Al-Thani wa Thalathun, hadis yang ke-32 dari 42 hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab ini. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id, kunyah beliau dan nama beliau adalah Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi SAW, dan termasuk yang paling banyak hadisnya di antara para sahabat Nabi SAW. Ada 7 orang sahabat yang dikenal paling banyak hadisnya di antara para sahabat, dan termasuk di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada darar dan juga tidak ada dirar. Hadis yang ringkas, hanya terdiri dari 5 kata, namun dia memiliki makna yang dalam. Dan inilah yang dinamakan dengan Jawami'ul Kalim, yang diberikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada yang lain. Ini adalah termasuk keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum beliau, yaitu diberikan Jawami'ul Kalim, kata-kata yang ringkas akan tapi memiliki makna yang padat. Para ulama menyebutkan makna Jawami'ul Kalim
ada yang mengatakan maknanya adalah Al-Quran, dan ada yang menafsirkan bahwasanya Jawami'ul Kalim adalah hadis-hadis Nabi SAW yang memiliki kata-kata yang singkat, akan tapi ketika dicermati, didalami, ternyata mengandung makna yang luas. Termasuk diantaranya adalah hadis yang ada di depan kita ini. La dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar ini datang dengan lafaz khabar. Tidak ada dharar dan tidak ada dirar. Lafaz khabar. Dan ada yang mengatakan dia adalah khabar atau berita, akan tapi maknanya adalah larangan. Dan ini lebih dalam maknanya. Ketika sebuah larangan didatangkan dengan lafaz khabar, maka ini lebih dalam maknanya. Dan para ulama menjelaskan di sini ada dua larangan. Yang pertama adalah larangan untuk dharar, kemudian yang kedua adalah larangan untuk dirar. Ada dua kata. Apakah makna dari masing-masing dari kata-kata tersebut? Nah, ada di antara ulama yang mengatakan maknanya sama. Dan diulang oleh Nabi SAW ini sebagai penguat. Jadi maknanya tidak ada mudarat di dalam agama Islam ini. Agama Islam ini adalah agama yang mendatangkan kebaikan bagi manusia, mendatangkan maslahat bagi manusia. Tidak ada di dalam agama ini mudarat. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka yang dia dapatkan adalah kebaikan dan juga kebaikan. Allah SWT ketika mensyariatkan zakat misalnya, tidak ada mudarat bagi orang yang mengeluarkannya. Diwajibkan zakat ini bagi orang yang kaya, yang hartanya telah mencapai nisab, dan setelah mencapai nisab pun ditunggu sampai 1 tahun. Kalau selama 1 tahun ternyata tidak berkurang dari nisabnya, selama 1 tahun tidak berkurang dari nisabnya, berarti ini orang yang mampu, sehingga setahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Itu pun tidak seberapa. Seandainya itu diambil dari hartanya, tidak akan menjadikan dia miskin gara-gara dia mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Tapi orang yang tidak mampu, maka dia akan mendapatkan manfaat. Maka ini adalah kaidah di dalam setiap apa yang disyariatkan oleh Allah SWT, itu tidak ada suatu yang mudarat dan murni mudarat bagi orang yang melakukannya. Demikian pula di dalam larangan, ketika Allah SWT melarang manusia untuk melakukan sebuah dosa, maka tidak akan ada mudarat bagi manusia. Yang ada justru malah maslahat. Dan kalau dia melakukan dosa tersebut, justru akan membawa mudarat bagi seseorang. Ini kaidah di dalam agama kita. Agama Islam adalah agama yang membawa maslahat. Alhamdulillah. Agama Islam la darara, tidak ada mudarat di dalamnya yang murni mudarat. Allah SWT dialah yang menurunkan agama ini, dan dialah yang menginginkan kebaikan bagi manusia, dan dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam setiap apa yang Allah syariatkan, pasti di sana ada hikmah, baik berupa perintah maupun berupa
larangan. Allah SWT mengharamkan musik, mengharamkan syirik, mengharamkan bid'ah, dan mengharamkan perkara-perkara yang muharramat. Itu bukan untuk memudarati manusia, justru ini adalah untuk maslahat bagi manusia. Dan kalau mereka melakukan perkara yang diharamkan tersebut, justru disitulah ada mudarat bagi manusia. Syahidnya di sini ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya darar dan dirar ini maknanya sama, diulangi untuk dikuatkan. Beliau ingin menguatkan bahwasanya di dalam agama ini tidak ada mudarat sama sekali, yang murni mudarat. Nah, di sana ada yang mengatakan bahwasanya ad-dararu dan ad-diraru ini berbeda maknanya. Kalau ad-dararu itu terjadi dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang namanya mudarat kadang terjadi dengan sengaja dan kadang terjadi juga dengan tidak sengaja. Adapun ad-dirar, maka mudaratnya terjadi dengan kesengajaan. Nah, ini ada yang membedakan demikian. Jadi ad-darar di sini lebih umum ya, karena dia sengaja maupun tidak sengaja. Adapun ad-dirar maka ini dilakukan dengan sengaja. Maka di dalam Islam dinafikan mudarat, demikian pula dilarang untuk memudarati orang lain dengan sengaja. Sengaja mencelakai orang lain di dalam hartanya atau di dalam jasadnya atau di dalam kehormatannya, memberikan mudarat kepada orang lain, baik orang yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal, baik keluarganya maupun selain keluarganya. Sengaja memberikan mudarat kepada orang lain ini tidak boleh. Ini dinamakan dengan ad-dirar. Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam menyebutkan khilaf para ulama tentang masalah makna ad-darar dan juga dirar. Kita lihat apa yang beliau sampaikan di dalam kitab tersebut supaya kita memiliki ilmu lebih luas dan wawasan lebih luas tentang makna ad-darar dan juga ad-dirar, yang semoga ini menjadikan kita semakin bertambah iman bagaimana kesempurnaan Islam ini dan bagaimana kebaikan Islam. Beliau mengatakan, dan yang masyhur bahwa antara darar dengan dirar ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwasanya ad-darar itu adalah isimnya, kata bendanya. Adapun ad-dirar maka ini adalah fiilnya, yaitu perbuatannya. Jadi kata benda maksudnya tidak ada mudarat di dalam Islam sebagaimana yang tadi kita sebutkan maknanya. Adapun ad-dirar maka perbuatannya tidak ada, dan maksudnya adalah larangan untuk memudarati orang lain. Itu makna yang pertama. Ada yang mengatakan yang selanjutnya adalah bahwasanya yang dimaksud dengan ad-darar, ini perbedaan yang lain, adalah kita memasukkan mudarat bagi orang lain dengan sesuatu yang kita mengambil manfaat darinya. Jadi kalau memudarati orang lain dan kita mengambil manfaat dari mudarat tersebut, maka ini dinamakan dengan ad-darar. Adapun ad-dirar, memberikan mudarat kepada orang lain tanpa seseorang mengambil manfaat. Jadi kalau memudarati orang lain
dan dia mengambil manfaat dengan sebab dia memudarati orang lain, maka ini dinamakan dengan ad-darar. Tidak boleh di dalam Islam demikian, memudarati saudaranya demi untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri. Antrian, kemudian dia memudarati orang yang ada di depannya dengan maksud supaya dia bisa mengambil manfaat, dia lebih cepat dengan cara dia menyogok, menyuap, sehingga saudaranya tersingkir dan dia pun mendapatkan manfaat. Maka ini diharamkan di dalam agama Islam yang demikian. Demikian pula ad-dirar, memudarati orang lain meskipun dia sendiri tidak mendapatkan manfaat, hanya sekedar dia memberikan mudarat. Maka ini juga diharamkan yang demikian meskipun dia tidak mendapatkan manfaat. Dan ini dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Ibnu Abdul Barr, kemudian juga Ibnu Salah, dan ada yang mengatakan bahwasanya ad-darar adalah memudarati, ya, ad-dararu an yadurra biman la yadurruhu. Ad-darar maksudnya adalah memudarati orang yang tidak memudarati dia, memudarati seseorang dan orang tersebut tidak memudarati kita. Ya, tidak ada di sana sebab kemudian dia memudarati orang lain padahal dia tidak memudarati kita. Ini dinamakan dengan ad-darar. Adapun ad-dirar, memudarati orang yang memudarati kita, tapi dengan cara yang tidak diperbolehkan. Misalnya ada orang yang memudarati kita, kemudian kita ganti memudarati dia, tapi kita berlebihan dalam membalasnya. Dia mengambil, misalnya memudarati kita dengan mengambil 100.000, kemudian kita memudarati dia dengan mengambil 200.000. Ini berarti dirar, yaitu saling memudarati satu dengan yang lain. Nah, ini semua jenis perkara tadi, baik seseorang memudarati kepada orang yang tidak memudarati maupun dia memudarati orang yang memudarati dia, dan dia berlebihan dalam membalasnya, maka semuanya adalah perkara yang diharamkan di dalam agama ini. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya Nabi SAW menafikan di dalam hadis ini ad-darar dan juga ad-dirar yang dilakukan tanpa hak, tidak ada alasan yang dibenarkan di dalam agama, maka ini yang dilarang, yang itu merupakan kezaliman. Adapun mudarat yang terjadi dan itu adalah dengan hak, memang diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak masuk di dalam hadis ini. Seperti misalnya kita diperintahkan untuk menegakkan hukuman bagi orang yang berzina, dilakukan oleh penguasa. Orang yang berzina dan dia pernah menikah dengan pernikahan yang syar'i, kemudian perkaranya sampai kepada penguasa dan diproses dengan proses yang syar'i, maka bisa sampai kepada hukuman rajam, yaitu
lempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Maka di sini ada mudarat. Tapi mudarat di sini adalah dengan hak, dengan sesuatu yang benar, karena Allah SWT dialah yang memerintahkan untuk merajam seorang yang berzina yang dia pernah menikah dengan pernikahan yang syar'i. Demikian pula hukuman potong tangan. Di sini ada mudarat bagi orang yang mencuri, maka dipotong tangannya, maka ini ada mudarat. Tapi ini adalah bihaq, ini adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam agama ini, sehingga ini tidak masuk di dalam sabda Nabi SAW, la dharara wa la dhirar, karena tidak mungkin saling bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Justru di dalam penegakan hukuman tadi ada maslahat yang besar bagi manusia. Ketika dirajam orang yang berzina karena dia pernah menikah dengan pernikahan yang syar'i, maka ini menjadi pelajaran bagi yang lain supaya dia berhati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Karena berzina atau perzinaan ini mafsadahnya, kerusakannya besar apabila tersebar di kalangan masyarakat. Penyakit-penyakit kelamin, kemudian juga ikhtilat, campur nasab karena sebab perzinaan, tetangga berzina dengan tetangganya, keluarga berzina dengan keluarganya sendiri, maka yang terjadi adalah ikhtilatun nasab, campur antara nasab-nasab. Dan siapa di antara kita yang merasa nyaman tinggal di sebuah lingkungan masyarakat yang di situ banyak orang yang berzina? Kita khawatir dengan anak kita, kita khawatir dengan istri kita. Kita tidak nyaman meninggalkan mereka di rumah dalam keadaan sendiri. Bahkan seandainya kita berada di rumah pun kita nggak merasa tenang. Ini sehingga di dalam agama Islam Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan hukuman bagi orang yang berzina dan dia adalah orang yang muhsan, artinya orang yang pernah menikah dengan pernikahan yang syar'i, maka dia dihukum dengan rajam. Karena memang kerusakan yang diakibatkan oleh tersebarnya perzinahan ini adalah besar. Demikian pula potong tangan. Seorang ketika dia memiliki harta, dan mungkin dia dapatkan harta tersebut dengan susah payah, kemudian ada sebagian orang yang dengan mudahnya dia mengambil hartanya, mencuri mobilnya, mencuri motornya, atau mencuri ratusan juta uangnya, maka bagaimana perasaan orang tersebut? Sehingga di dalam agama Islam Allah SWT mensyariatkan potong tangan bagi orang yang mencuri, dan ini adalah maslahat yang besar bagi manusia, sehingga mereka tidak bermudah-mudahan, terjaga harta manusia. Sehingga sekali lagi ini masuk dengan la dharar wa la dhirar, di sini adalah maksudnya adalah tanpa hak, tidak dibenarkan di dalam agama ini. Adapun dharar ya yang dibenarkan dalam agama ini, dan kita yakin bahwasanya mudaratnya di sini bukan murni mudarat, tapi di sana ada hikmah yang besar di balik mudarat tersebut. Seperti yang tadi kita sebutkan, penjagaan kehormatan, penjagaan harta. Demikian pula ketika misalnya disyariatkannya jihad di jalan Allah SWT, di sana ada mudarat. Ya, seseorang
dia keluar dari rumahnya dalam keadaan meninggalkan keluarganya, dalam keadaan dia melakukan safar yang panjang, dan mungkin di sana terjadi mudarat. Ketika dia berperang, mungkin di sana terjadi mudarat, baik mudarat bagi dirinya, terpotong tangannya, terbunuh, atau mudarat bagi orang lain. Maka mudarat yang seperti ini adalah mudarat yang memang di dalam agama Islam adalah dibenarkan, sebabnya adalah sebab yang syar'i, karena di sana ada maslahat yang lebih besar yang diharapkan di balik itu semuanya. Karena jihad, dengan adanya jihad atau disyariatkannya jihad dengan yang syar'i tentunya, maka kalau mereka menyerah dan masuk ke dalam agama Islam, tentunya ini adalah maslahat yang besar bagi mereka, karena selamat dari azab. Dan seandainya orang-orang kafir tersebut mereka tidak menyerah dan mereka melawan sampai mereka meninggal dunia dan kaum muslimin memenangkan pertempuran, maka ini ada maslahat yang besar untuk orang-orang yang ada di belakang mereka, karena setelah itu daerah tersebut akan dikuasai oleh orang Islam dan mereka masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka memiliki keturunan, memiliki anak, memiliki cucu, dan mereka juga beragama Islam. Jadi terbunuh memang sebagian mereka, tapi setelah itu akan memeluk agama Islam keturunan mereka. Terbunuh misalnya 100, tapi yang masuk Islam setelahnya adalah, yang beragama Islam setelahnya adalah jutaan. Berarti bukan murni mudarat. Di sana ada maslahat yang lebih besar yang Allah SWT inginkan dari syariat tersebut. Maka demikianlah termasuk di antara kebaikan agama Islam. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memeluk agama ini, agama yang sempurna, agama yang sangat indah, yang dinafikan di dalamnya yang dinamakan dengan mudarat dan juga memudarati orang lain. Dan tentunya di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa seorang muslim kewajiban dia adalah menjaga dirinya jangan sampai dia memudarati orang lain yang tidak bersalah, atau jangan sampai dia memudarati orang yang memudarati dirinya. Artinya kalau ada yang memudarati dirinya kemudian dia ingin membalas, jangan sampai dia membalas dengan balasan yang berlebihan, karena yang sebelumnya dia statusnya sebagai orang yang terzalimi, ketika dia berlebihan dalam membalas, jadilah dia orang yang menzalimi orang lain. Dan tentunya permisalan-permisalan memudarati orang lain ini banyak sekali dan tidak terhitung ya. Cuma mungkin bisa kita sebutkan dan mengingatkan, di antaranya adalah seorang misalnya memudarati orang lain di jalan dengan membuang sesuatu di jalan umum sehingga bisa menjadikan ban seseorang meletus atau menjadikan seorang terpeleset atau mencium bau yang tidak sedap, maka ini termasuk mudarat. Ya, demikian pula misalnya memudarati tetangganya dengan pohon yang tumbuh di halamannya, akan tapi pohon tersebut misalnya mengotori halaman tetangga misalnya, maka ini juga bisa dikatakan memudarati orang lain.
Yang jelas ini masuk dalam berbagai bab ya, termasuk diantaranya adalah dalam masalah muamalah, dalam jual beli, dalam masalah pegadaian, dalam masalah pernikahan, dalam masalah perceraian, dalam masalah wasiat. Seorang tidak boleh dia berwasiat dan wasiatnya sampai memudarati ahli warisnya. Misalnya dia berwasiat lebih dari sepertiga, ini tidak boleh karena ini memudarati ahli warisnya. Demikian pula seseorang ketika dalam bab pernikahan, maka tidak boleh seorang laki-laki memudarati istrinya, dan tidak boleh seorang istri juga memudarati suaminya. Dalam hal jual beli, seorang pembeli tidak boleh dia memudarati penjual, dan penjual juga tidak boleh memudarati pembeli, dan seterusnya. Ini masuk dalam banyak bab. Dan disebutkan bahwasanya dahulu orang-orang jahiliyah, di zaman jahiliyah, seorang laki-laki terkadang dia ingin memudarati istrinya. Dia mentalak atau menceraikan istrinya pada tolak yang pertama. Kemudian ketika wanita tersebut sudah sampai di akhir iddahnya, mungkin kurang 1 hari, sudah 1 hari, ada harapan nanti dia terlepas dari laki-laki tersebut, kemudian bisa bebas, bisa menikah dengan yang lain. 1 hari sebelum selesai, kemudian dirujuk sehingga dia menjadi istri kembali, tapi setelah itu langsung diceraikan kembali, sehingga harus menunggu 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan dalam keadaan dia dicerai oleh suaminya. Setelah menjelang habis masa iddahnya, kemudian dirujuk kembali, langsung ditalak kembali, sehingga dalam waktu yang lama demikian keadaan wanita tersebut. Dan maksudnya adalah ingin memudarati wanita tersebut. Nah, ini dalam Islam Allah SWT membatasi yang namanya tolak ini hanya sampai 3 kali. Adapun dulu di zaman jahiliyah maka tidak terbatas, sehingga ada seorang yang ingin memudarati istrinya dengan cara seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini mengatakan hadithun hasan. Hadith ini adalah hadith yang hasan. Dan hadith yang hasan itu termasuk hadith yang diterima. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ad-Daruqutni dan selain keduanya dalam keadaan musnad, ya, dalam keadaan sambung. Warawahu Malikun fil Muwatta'i mursalan an Amr bin Yahya an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta' dengan mursal. Dan mursal ini adalah termasuk hadis yang terputus dari Amr bin Yahya dari bapaknya yaitu Yahya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Aba Sa'idin, maka beliau menggugurkan di situ Abu Sa'id. Tidak disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Malik, penyebutan tidak disebutkan di situ Abu Sa'id. Artinya hadisnya adalah hadis yang mursal. Wa mursalun minhu sahabi saqat. Dimaksud dengan mursal adalah ada seorang sahabat yang gugur di situ, tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkan. Dan seluruh hadis yang sahih tentunya harus melewati para sahabat Nabi SAW. Harus melewati para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau tidak disebutkan di sini nama sahabat berarti dia terputus. Tapi apa? Walahu turuqun yuqawi ba'dhuha ba'dhan. Tapi dia atau hadis ini memiliki
jalan-jalan riwayat-riwayat yang saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga ini dhaif, tapi kalau saling menguatkan satu dengan yang lain menjadi hadis yang hasan, dan hadis yang hasan ini adalah termasuk hadis yang diterima. Barakallahu fikum, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari para ikhwah, kami persilahkan. Baik. Nah, Baik, Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan ya Ustazuna atas penjelasan-penjelasan dari hadis ke-32 ini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Dan Masya Allah di sini pada saat tengah kajian tadi sudah ada yang pertanyaan yang masuk dari salah satu ikhwan. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini. Untuk pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang memberikan mudarat pada orang lain, hukuman dosanya sebesar apa? Apakah itu dosa besar atau dosa kecil? Demikian Ustaz pertanyaannya. ya, memudarati orang lain ini adalah termasuk kezaliman, dan kezaliman ini memiliki beberapa akibat. Di antaranya adalah bahwasanya kezaliman dzulumatun yaumal qiyamah. Ini adalah kegelapan di hari kiamat. Hari di mana tidak ada cahaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana cahaya selain cahaya dari Allah. Yang namanya kezaliman ini akan menjadi sebab seseorang mendapatkan kegelapan. Semakin banyak kezaliman yang dilakukan, maka akan semakin gelap. Padahal saat itu kita butuh cahaya dalam berjalan di atas as-sirat misalnya, yaitu jembatan yang berada di atas Jahannam, yang disebutkan dalam hadis lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kalau seseorang menyeberangi jembatan tersebut dalam keadaan dia gelap, maka tentunya ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Dan kezaliman ini adalah sebab kegelapan di hari kiamat. Demikian pula kezaliman disebabkan memudarati orang lain ini bisa saja orang yang termudarati, orang yang terzalimi ini berdoa, dan doa orang yang terzalimi mustajab. Nabi SAW mengatakan, ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainaha wa bainallahi hijab. Hendaklah kau berhati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah SWT penghalang. Tentunya ini semuanya menjadikan kita takut. Orang yang terzalimi, yang mungkin saja kita mengenalnya, mungkin kita tidak mengenalnya, sengaja kita memudarati dia. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, balaslah orang yang memudarati saya, orang yang menzalimi saya dengan balasan yang setimpal. Kemudian Allah SWT kalau mengabulkan doanya, maka mungkin saja ini berpengaruh pada ekonomi kita, mungkin pada diri kita, sehingga tertimpa penyakit secara tiba-tiba, dan seterusnya. Nah, siapa di antara kita yang menginginkan yang demikian? Jadi ini sudah cukup menjadikan seorang muslim takut apabila dia memudarati orang lain. Kalau misalnya sudah terjadi, padahal kita sudah berusaha untuk menghindari, maka segera kita minta dihalalkan, minta untuk dimaafkan sebelum datang satu hari di mana tidak akan bermanfaat di hari tersebut, yang namanya minta maaf atau uang, dolar, dirham, dinar, dan seterusnya. Di hari ini, mumpung seseorang memiliki kesempatan dan dia merasa pernah menzalimi orang lain, memudarati orang lain,
maka adalah dia meminta maaf. Nah, Untuk pertanyaan berikutnya dari jamaah di chatbox. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya, pernah membaca firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat 67. Apakah ini berlaku untuk dua orang adik dan kakak atau ibu dan anak yang suka menyebarkan aib orang lain, menyebarluaskan gosip tentang menyebarluaskan gosip tentang orang lain meskipun belum tentu benar. Gibah dan kemaksiatan lainnya di dunia akan saling menuntut di akhirat. Demikian saya pertanyaannya. Surat Az-Zukhruf ayat berapa? 67. Eh, Terjemahnya, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang dahulu di dunia mereka saling berdekatan, saling mencintai satu dengan yang lain. Akan tapi saling mencintainya mereka di dunia itu bukan karena Allah. Saling mencintai karena kekerabatan, saling mencintai karena dunia, bukan saling mencintai karena Allah SWT, karena ketaatan orang tersebut. Maka di hari tersebut ba'duhum li ba'dhin adu, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, akan saling berlepas diri. Karena orang yang demikian keadaannya saling mencintai bukan karena Allah SWT, maka mereka akan dalam keadaan lalai. Komunikasi mereka dan hubungan mereka ini tidak berdasarkan lillahi azza wa jal, sehingga mereka pun saling melalaikan satu dengan yang lain, saling membisikkan atau memberikan dorongan atau arahan kepada sesuatu yang negatif. Ini yang terjadi kalau saling mencintainya bukan karena Allah SWT. Nah, di hari tersebut orang-orang yang demikian keadaannya akan menjadi musuh satu dengan yang lain, akan berlepas diri. Ya Allah, saya dulu berteman dengan si fulan dan saya berlepas diri dari si fulan. Demikian pula yang lain, berlepas diri satu dengan yang lain karena dahulu di dunia saling mencintainya mereka, saling berhubungannya mereka satu dengan yang lain, itu bukan karena Allah, karena dunia, karena kemaksiatan dan seterusnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa di dunia mereka mencintai karena Allah, menasihati karena Allah, membenci karena Allah, berpaling karena Allah. Orang yang demikian maka dikecualikan. Mereka akan terjaga di dunia, mereka mencintai karena Allah, dan di akhirat pun mereka juga demikian. Dan kalau kita melihat lafaz ayatnya, maka ini mencakup semuanya, termasuk diantaranya adalah seorang keluarga dengan keluarga yang lain, seorang suami dengan istrinya, ya, seorang saudara dengan saudaranya. Kalau di dunia tidak ada di sana ketakwaan, artinya ya dia sebagai seorang suami tidak bertakwa sehingga dia biarkan istrinya dalam keadaan berbuat maksiat. Demikian pula istri juga tidak bertakwa, dia biarkan suami dalam keadaan berbuat maksiat. Di dunia saling mencintai, ada mawaddah di antara mereka, tapi di akhirat Allah akan jadikan saling mencintai tersebut menjadi saling memusuhi. Gara-gara kamu aku demikian, gara-gara kamu aku demikian. Tapi yang demikian tidak terjadi bagi orang-orang yang bertakwa.
dia sebagai seorang suami menjadi suami yang bertakwa, menasihati, bersabar dengan istrinya. Demikian pula seorang istri, dia bertakwa, bekerja sama dengan suaminya dalam kebaikan, maka yang demikian yang akan mengambil manfaat di hari kiamat. Nah, wallahu taala a'lam. Baik. Demikian penjelasan dari Ustadz Abdullah Roy untuk pertanyaan dari Akhi Raihan di chatbox Zoom meeting ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ummu Amr yang akan menyampaikan pertanyaan dari jemaah di Amerika dan Kanada. Kami persilahkan Ummu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Cai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Yang ingin ditanyakan Ustadz, apakah ketika seorang tua dulu ketika anaknya masih kecil dia diberi pendidikan musik Ustadz, misalnya ada les piano atau les gitar, dan akhirnya barusan saya berpikir ini mudorot bagi anak saya di kemudian hari, karena jujur saja Ustadz sampai saat ini justru anak saya tidak lepas dari musik. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dari kejadian ini? Dan saya sudah bertobat, saya sudah memahami bahwa musik itu haram, tetapi rasa bersalah itu terus menghantui saya karena pada kenyataannya justru kalau dilarang anak saya jadi marah kepada saya Ustaz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Pertama kita mengingatkan dengan hadis Nabi SAW, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah SWT. Dahulu kita dalam keadaan jahil, belum belajar, belum tahu. Akhirnya kita sebagaimana yang lain mengajarkan anak kita sesuatu yang ternyata setelah itu kita tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan sekarang Allah SWT memberikan hidayah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah SWT. Kalau sekarang kita bertobat, dan taubat sebagaimana kita tahu adalah diiringi dengan penyesalan, kemudian seseorang melepaskan perbuatan dosa tersebut dan berjanji di masa yang akan datang untuk tidak melakukan yang demikian. Kalau tadi dosanya adalah misalnya mengajarkan anaknya atau memberikan fasilitas kepadanya anaknya sesuatu yang diharamkan, maka dia berjanji di masa yang akan datang tidak melakukan yang demikian. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Tentunya diiringi dengan nasihat kepada anak kita, karena ini adalah tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Meskipun kita dahulu adalah sebagai sebab, maka bukan aib bagi seorang ayah atau ibu untuk mengingatkan anaknya bahwasanya perbuatan tersebut adalah tidak boleh sebenarnya. Kalau dia mengatakan, kenapa dulu bapak ibu menyekolahkan saya, memberikan fasilitas saya demikian dan demikian? Dulu kan sampaikan saja apa adanya. Dulu ayah tidak tahu, dulu ibu tidak tahu, dan sekarang kami sudah belajar, maka ayo kita sama-sama kembali, ayo kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhkan diri kita dari perbuatan ini. Dan ingatkan bahwa setiap manusia pasti salah, termasuk bapak dan juga ibu. Kalau setelah itu dia menerima, alhamdulillah, dia akan mencontoh ayahnya yang kembali kepada kebenaran setelah sebelumnya salah. Dia akan mencontoh ibunya yang bertobat kepada Allah SWT dan terus terang mengakui tentang kesalahannya. Maka ini justru malah menjadi teladan bagi anak-anak kita, bahwasanya ya,
namanya manusia, kalau dia bersalah segera dia bertobat kepada Allah SWT dan tidak menunda-nunda taubatnya. Kalau misalnya dia menolak dan dia marah dan justru malah mengata-ngatai, maka kita bersabar dalam memberikan nasihat. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah SWT, apalagi kita tahu bahwasanya dulu kita adalah di antara sebabnya, maka kita bersabar dalam memberikan nasihat. Jangan mencukupkan diri dengan 1-2 kali nasihat ya, tapi seseorang terus berdoa dan bersabar. Apalagi jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk anak kita. Justru yang ada adalah doa dengan kebaikan, diberikan hidayah, dibukakan hatinya, dan tentunya menyampaikan nasihat kepada anak kita dengan cara yang lembut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Boleh pertanyaan selanjutnya Ustaz? Nah, fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila dalam sebuah keluarga, kakak beradik misalnya, atau dengan kerabat, mereka berseteru dan akhirnya saling tanda kutip mengata-ngatai, apakah dalam mengata-ngatai ini kemudian terucap laknat Ustaz? Apakah laknat itu adalah satu kemudorotan yang dilakukan dan apa konsekuensinya? Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang muslim secara umum dia bukan seorang yang tukang laknat. Tukang laknat artinya mengatakan semoga Allah melaknatmu, dan laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika seorang mengatakan semoga Allah melaknatmu, berarti berdoa kepada Allah semoga Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Maka tentunya ini adalah suatu yang tidak baik, dan cukuplah ucapan Nabi SAW bahwasanya seorang muslim itu bukan seorang yang la'an, bukan seorang yang ta'an. La'an artinya adalah orang yang senang melaknat. Sedikit-sedikit dia mendatangkan lafaz ini. Dan bukan seorang yang ta'an, yaitu yang sering mencela, sering menjelek-jelekkan orang lain. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang larangan seorang muslim menjadi orang yang la'an atau sering melaknat, tentunya ini adalah tidaklah beliau SAW melarang yang demikian kecuali karena di sana ada mudarat. Sekarang kalau misalnya dikabulkan oleh Allah SWT doa tersebut, sehingga saudara kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya, anak kita menjadi orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, sehingga hidup dalam keadaan susah, hidup dalam keadaan tidak tenang, maka tentunya ini adalah mudarat bagi mereka. Daripada seseorang mendoakan dengan doa yang jelek seperti itu, tentunya lebih baik seseorang mendoakan dengan doa yang baik, ya, dengan rahmat, ya, dengan keluasan rezeki, dengan ketenangan dalam kehidupan. Dan kalau kita mendoakan orang lain dengan kebaikan dalam keadaan dia tidak tahu kalau kita mendoakan dia, maka sebagaimana dalam hadis ada seorang malaikat yang mengatakan amin walaka mithluhu, akan diaminkan oleh malaikat dan bagimu yang semisal. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, untuk saudara kita, dan dia tidak tahu kalau kita mendoakan dengan kebaikan, maka di antara faedahnya akan hilang insyaallah penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita, yang terjadi antara diri kita dengan saudara kita, yang berupa dengki, yang berupa dendam,
Kalau kita doakan dia dengan kebaikan, insya Allah penyakit-penyakit tersebut akan hilang. Dan yang kedua, faedahnya adalah akan diaminkan oleh malaikat dan kita akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Nah, tentunya ini jauh lebih baik daripada seseorang kemudian mendoakan laknat untuk saudaranya. Dan orang yang sering melaknat orang lain di dunia, maka dia tidak akan menjadi orang yang memberi syafaat di hari kiamat. Karena orang yang memberi syafaat di hari kiamat adalah orang yang sayang kepada orang lain. Adapun orang yang senang melaknat, maka ini sedikit kasih sayangnya kepada orang lain, atau bahkan orang yang tidak punya kasih sayang. Dan Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak disayangi. Maksudnya adalah barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah SWT tidak akan menyayangi dia. Dan termasuk di antara bentuk dan ciri dia tidak memiliki kasih sayang atau sedikit kasih sayangnya adalah ketika dia banyak melaknat orang lain. Justru akibatnya dia termasuk orang yang tidak disayangi oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ini ada yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dari penjelasan Ustadz tadi kami bisa melihat misalnya satu kasus ketika ada perayaan Maulid Nabi, di sana kami ketahui atau sedikit yang kami ketahui ada kebid'ahan. Berarti kalau melakukan itu mengantarkan orangnya bisa ke neraka. Apakah bisa kita sebut dengan kalimat singkat seperti itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Dia melihat kemungkaran tersebut dan mengatakan apa? Itu bid'ah. Kemudian kalau bid'ah itu kan mengantarkan orangnya ke neraka. Ya. Jadi apakah bila menyelenggarakan, berpartisipasi, mendukung bisa mengantarkan orang itu ke neraka Ustaz? Ya. Bid'ah sebagaimana ucapan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat maka di neraka. Dan maksudnya adalah orang yang melakukannya ini menjadi sebab, ya dengan sebab kebid'ahan tersebut, maka orang yang melakukannya bisa terjerumus dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bid'ah ini adalah termasuk dosa besar, dan keyakinan Ahlussunnah bahwasanya dosa besar orang yang melakukannya di hari kiamat ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki maka akan diampuni dosa tersebut, dan kalau Allah menghendaki maka akan diazab terlebih dahulu. Termasuk diantaranya adalah orang yang melakukan bid'ah tadi. Dengan sebab bid'ah yang dia lakukan, bid'ah maulud Nabi, merayakan kelahiran Rasulullah SAW, maka ini adalah bid'ah dan dia adalah dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bagaimana di hari kiamat? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki maka akan diampuni dosanya. Memang dia melakukan bid'ah, tapi Allah SWT dengan rahmatnya, ternyata Allah SWT mengampuni dosa dia tersebut, sehingga dia tidak diazab dengan sebab bid'ah tadi. Tapi mungkin saja Allah SWT menghendaki lain. Allah SWT tidak mengampuni dosa bid'ah tadi dan mengadabnya di neraka, dan itu adalah azab yang sementara. Karena dia adalah seorang muslim, maka kelak dia akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Apabila kita mengingatkannya demikian, maka ini adalah termasuk nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan Allah SWT mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, dan mereka saling mewasihati dengan kebenaran. Ini bukan bentuk
menghinakan orang lain, bentuk mendolimi orang lain, tapi ini adalah bentuk saling menasihati satu dengan yang lain. Semoga orang tersebut sadar bahwasanya apa yang dilakukan ini bukan mendekatkan dia kepada surga, bukan mendekatkan dia kepada Allah, justru malah bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka, justru malah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya sekedar mengatakan perbuatan ini bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan. Kita tidak mengatakan engkau adalah termasuk penduduk neraka, engkau pasti masuk ke dalam neraka, tidak. Ini bisa mengantarkan. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah SWT, maka bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah jazakumullahu khair Ustaz. Nah, Baik, satu pertanyaan terakhir. Ini ada Ukti Widiati Astutik dari Surabaya. Kami persilahkan. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan teman bahwa teman saya ini adalah kepala sekolah di sebuah TK, di mana sepeda motornya itu dipakai Ustaz, dipakai sekolah setiap hari untuk fotokopi, untuk keperluan lain-lain. Terus masalahnya sekarang sepeda motornya itu hilang, dicuri orang Ustaz. Sekolah juga butuh, karena tidak ada sepeda motor ini, sekolah juga butuh. Akhirnya sekolah ini membeli sepeda motor. Pertanyaannya Ustaz, apakah kepala sekolah ini boleh memanfaatkan sepeda motor yang dibeli sekolah ini seperti layaknya kemarin sekolah menggunakan sepeda motornya, menggunakan sepeda motornya gitu Ustaz. Jadi apakah boleh kepala sekolah ini menggunakan sepeda motor sekolah untuk kepentingan pribadinya, tapi nanti ya juga diganti misalnya bensinnya begitu Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Ya. Kalau memang motor tersebut adalah milik sekolah, maka tentunya kita gunakan motor tersebut sebagaimana amanah yang diberikan. Kalau dia adalah hanya digunakan untuk dinas saja, untuk keperluan sekolah, maka tidak boleh seorang kepala sekolah pun menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan sebagian guru kami dulu seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau pernah menjadi kalau tidak salah pengganti rektor sementara ya di Universitas Islam Madinah, dan ceritakan oleh sebagian orang yang pernah kerja dengan beliau di kantornya itu membedakan antara pulpen yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan dengan pulpen yang digunakan untuk pribadi. Kertas yang digunakan untuk pekerjaan, kertas yang digunakan untuk pribadi. Nah, ini semua adalah bentuk kehati-hatian. Maka demikian pula meskipun kita adalah kepala sekolah, kalau memang itu adalah untuk kepentingan sekolah saja, ya kita gunakan ketika kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Adapun untuk kepentingan pribadi, maka kita menggunakan barang pribadi atau motor pribadi. Adapun yang terjadi, yang berlalu, maka ini adalah semoga kita mendapatkan pahala. Itu adalah barang kita pribadi, tapi dengan ikhlas, ya dengan tulus kita membolehkan orang lain untuk dijadikan sebagai alat transportasi dalam kepentingan sekolah dan lain-lain, maka ini adalah pahala tersendiri bagi kita. Dan apa yang sudah terjadi, yaitu motor tersebut hilang, dan mungkin hilangnya adalah dalam rangka untuk kepentingan sekolah, maka kemudian kita bersabar dengan takdir Allah, maka insya Allah kita mendapatkan pahala kesabaran, dan semoga Allah SWT mengganti dengan ganti yang lebih baik, dan tentunya lebih berhati-hatinya. Meskipun sekarang sekolah telah memiliki motor,
yang lebih berhati-hati seperti yang tadi kita sebutkan. Meskipun dulu kita pernah meminjamkan untuk kepentingan sekolah, karena itu adalah motor kita pribadi dan kita ingin berbuat baik, tapi untuk motor yang dibeli oleh sekolah di sini biarkan itu untuk kepentingan sekolah saja dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, dan semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Nah, Baik. Ya, baik Ustaz, syukron. Baik, Alhamdulillah pertanyaan dari Ukti Widiati tersebut merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Kami persilakan kepada Ustazuna untuk menyampaikan kesimpulan sebagai dalam rangka mengakhiri kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. nah para pemirsa dan juga para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya hadis ini adalah hadis yang agung, berisi tentang kaidah yang besar di antara kaidah-kaidah agama Islam, bahwasanya tidak ada mudarat di dalam agama Islam. Allah SWT turunkan agama ini adalah untuk kebaikan kita semuanya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya agama ini adalah untuk kebaikan kita semuanya, maka kewajiban kita tentunya adalah kembali kepada agama ini dan semakin kuat dalam berpegang teguh dengan agama ini. Kemudian juga faedah besar yang kita ambil dari hadis ini adalah hendaknya seorang muslim dan juga muslimah menjauhi sebisa mungkin dari memudarati orang lain, sekecil apapun, baik itu kepada keluarga atau selain keluarga, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk yang lain. Kalau memang mudarat tersebut adalah sesuatu yang tanpa hak, tidak dibenarkan dalam agama ini, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustazuna Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala yang telah